juga ngerasain. Jadi aku sambil kontraksi palsu dan itu udah nyeri, udah pengen pipis terus. Pokoknya ya Allah ya Rasulullah. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Hai mam semua, perkenalkan nama aku Umay. Sekarang aku ini lagi ada di rumah sakit Polri, lagi mau cek kehamilanku. Jadi aku sekarang lagi gak di rumah, jadi bikin videonya di mobil. Dan sekarang usia kandunganku ini udah masuk 35 minggu. Dan aku mau share ke bumil-bumil semua mengenai ciri-ciri kalau bayi sudah masuk panggul, masuk ke jalan lahir seperti itu. Karena biasanya bingung nih mendeteksi ini tuh masuk panggul atau apa gitu ya. Tapi sebelum kita bahas, make sure dulu bunda-bunda semua yang baru nonton channel aku untuk dukung channel ini supaya berkembang terus dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga like video ini kalau nanti bunda-bunda suka dengan video ini. Oke. Jadi bunda-bunda semua tahu ya, beberapa hari ini aku bener-bener lagi nggak terlalu banyak aktif di YouTube karena memang aku sedang hamil dan aku ngurusin Akma juga, jadi luar biasa lebih repot pastinya. Dan aku juga membatasi kegiatanku setiap hari. Dan dari kemarin ini banyak banget yang nanya sama aku, Kak, jadi aku nih hamil banyak banget sama temen-temenku dan juga saudara-saudaraku. Dan karena aku sudah pernah mengalami kehamilan yang pertama, ini kehamilan kedua aku, jadi aku lebih tahu gitu loh apa-apa ciri-ciri bayi kalau misalnya sudah masuk panggul. Ini juga termasuk dari apa yang aku rasakan, pengalaman aku ya. Jadi yang pertama yang sudah pasti adalah ini dada kita udah nggak terlalu nyesek. Jadi kalau misalnya kita di 7 bulan kehamilan itu nyesek banget dada kita tuh, kayak ngerasa nggak nyaman karena bayi itu masih di atas. Jadi dia ngedorong ke rongga-rongga dada, dia bikin kita sesek. Nah kalau misalnya bayi sudah masuk panggul, biasanya kita udah ngerasa nggak sesek, nafas kita makin plong gitu lah ya. Tapi memang ada agak-agak panas, heartburn kita masih ada karena kita memang sedang hamil, tapi nggak terlalu nyesek banget kayak di 7 bulan kehamilan atau 8 bulan kehamilan gitu. Nah yang kedua adalah biasanya bayi itu masuk panggul itu pada usia kehamilan berapa sih? Biasanya masuk panggul itu pada usia kehamilan 33 sampai 36 minggu itu udah mulai masuk panggul. Biasanya itu awal ya. Jadi kalau bayi masuk ke panggul itu udah bisa di usia kehamilan 33 sampai 36 minggu. Kalau misalnya kehamilan kedua atau ketiga. Nah, kalau misalnya dia kehamilan pertama biasanya lebih lama. Bisa di 36, 37 baru masuk panggul. Nah, terus yang aku rasain itu yang ketiga, kalau bayi udah masuk panggul itu udah pasti perut kita kelihatannya turun banget. Turun banget. Jadi ya bunda-bunda bisa lihat nih ya. Ini biasanya perut aku masih di sini. Ini udah agak turun ke bawah. Nah, udah sampai ke sini. Ini bener-bener aku ngerasain perutku tuh turun banget. Dan suamiku juga udah bilang, hati-hati ya, hati-hati kegiatannya hati-hati, aktivitasnya hati-hati, karena memang perutnya udah turun gitu. Dan yang keempat yang aku rasakan adalah beroku sangat-sangat amat nyeri, bero pinggul. Jadi kalau misalnya anak yang pertamaku tuh di pinggul banget, kalau misalnya anak keduaku ini bener-bener di beronya sakitnya minta ampun. Jadi udah kayak ketekan banget gitu loh karena perutnya udah turun. Nah yang kelima itu aku sudah merasakan kontraksi palsu. Kalau misalnya bayi sudah masuk panggul, biasanya sudah mulai memanggil bundanya, menandakan bundanya bahwasanya bentar lagi nih kita mau ketemu bun. Jadi kontraksi ini rasanya kayak gimana? Rasanya kayak nyeri banget, terus kayak nyut kayak mau mens, tapi 3 kalinya mau mens, tapi dan itu nggak berlangsung lama kayak 5 menit 10 menit.
Kalau misalnya kontraksi palsu itu jedanya 10 menit 20 menit. Kalau misalnya kontraksi yang asli itu kan rutin ya, jadi 5 menit, 3 menit, 2 menit sampai lahiran. Kalau kontraksi palsu itu jarang, dan juga jedanya tuh 10 menit. Misalnya kita ngerasain terus udah nggak ngerasain lagi, besoknya baru ngerasain lagi gitu. Itu kalau misalnya bayi sudah masuk panggul. Terus juga kalau misalnya bunda-bunda ngerasain apa yang aku rasain, itu jangan panik karena kalau bayi masuk panggul itu termasuk kita bersyukur gitu, karena biasanya memang bunda-bunda yang lain pun akan menantikan perasaan itu, rasa yang itu tuh yang benar-benar sakit itu kita sedang tunggu untuk menanti kelahirannya. Karena kalau misalnya nanti kontraksinya makin intens menuju kehamilan 38 minggu, itu udah bisa lahiran, dan itu bagus gitu loh, karena si bayinya juga ngajakin, namanya kalau di Betawi itu ngajakin, jadi ngasih sinyal kita kalau misalnya dia tuh dikit lagi mau keluar gitu. Nah itu 5 yang kelihatan ya. Nah terus ada lagi juga biasanya yang keenam nih, lendir. Jadi di dalaman kita tuh lendir, karena di dalam serviks itu ada lendir yang menutup jalan lahir. Nanti kalau misalnya dia sudah mau waktu-waktu kelahiran, itu akan menipis jadi keluar terus. Nah jadi kalau bunda-bunda ngerasain dalamannya basah, dalamannya agak-agak kotor tapi putih ya, itu masih aman, dan itu bukan air ketuban. Jadi jangan langsung mendeskripsikan aku ini ketubannya rembes. Enggak semua kayak gitu kok. Jadi enggak rembes, itu enggak kenapa-napa, itu aman-aman aja. Karena aku ngerasain itu, waktu itu aku panik karena kan aku hamil pertama aku mikirnya gini, ini ketuban aku rembes apa ya, aku basah mulu. Ternyata tuh lendir dari serviks kita yang sedang mau menyiapkan jalan lahir buat si dede bayi kayak gitu. Nah selanjutnya biasanya itu kita selalu aja ke kamar mandi, selalu pengen buang air kecil, selalu aja. Jadi kantung kemih kita tuh karena terdorong sama si bayi, jadi kita tuh bener-bener ngerasain pengen pipis mulu. Itu udah pasti banget, karena aku juga ngerasain. Jadi aku sambil kontraksi palsu, dan itu udah nyeri, udah pengen pipis terus. Pokoknya ya Allah ya Rasulullah, aku ngerasain perutku nyeri gitu. Itu udah kita harus nikmatin bun. Jadi jangan takut kalau misalnya perut kita nyeri, terus jalan lahirnya tuh kayak ngerasa perih. Kalau misalnya nanti mendekati kelahiran itu pasti makin perih, karena kayak didorong-dorong terus tuh sama rahim kita yang udah turun. Dan itu adalah normalnya, dan itu adalah kabar baiknya. Jadi buat bunda-bunda yang merasakan perutnya kelihatan sudah turun, lalu di pinggulnya terasa nyeri, beronya terasa nyeri, perih, panas gitu ya, terus pegel-pegel terus gitu, itu nggak apa-apa, karena itu sudah mendekati hari lahir. Jadi 33 sampai 36 minggu kalau misalnya ada bunda-bunda yang ngerasain, itu bagus bun. Sama kayak aku ini 35 minggu udah benar-benar ngerasain, udah 2 hari ini ya. Aku makanya mau cek ke dokter, karena aku pengen lihat bayinya sudah masuk panggul atau belum gitu. Dan aku sih rasanya memang sudah, karena dulu pas aku ngerasain kayak gini memang udah masuk panggul bayinya aku yang dulu si Akma. Terus kalau misalnya ngerasain kayak gini, bunda jangan terlalu kecapean, karena mungkin ini kan baru 35 minggu aku ya. Jadi matangnya bayi itu 38 minggu sampai 39, dan sampai HPL 41 minggu. Jadi jangan terlalu capek banget, diminimalisir lah kegiatannya, jangan terlalu capek-capek, jangan berpergian jauh, jangan sering duduk. Kalau misalnya badannya agaknya nggak nyaman, tiduran sebentar baru melakukan aktivitas yang lain. Dan kalau pinggulnya udah panas, jangan dipaksain ngerjain apapun itu. Misalnya lagi masak, pinggulnya panas, berhenti dulu masaknya, istirahat dulu, nanti dilanjutin lagi. Aku tuh tips dari aku ya. Jadi badan kita sama bayi kita tuh merasa nyaman gitu loh, karena memang mendekati hari lahir. Ditakutkan nanti malah menjadikan kita melahirkan prematur gitu ya, melahirkannya tuh nggak sesuai dengan tanggal yang tepat, atau pada saat bayi matang di tanggal di 39 atau 38 minggu, bisa lahiran 35 minggu. Aku ngerasanya memang ini yang hamil kedua ini benar-benar kontraksi palsunya sudah benar-benar menyakitkan gitu. Makanya aku mau cek ke dokter. Kalau misalnya nanti ibu merasakan kontraksi dini yang benar-benar parah, make sure langsung ke dokter kayak aku sekarang, karena memang nanti
dicek apakah memang sudah ada sinyal-sinyal yang lain atau apapun, itu nanti dokter akan jelaskan. Atau kita nanti konsumsi apa nanti dokter akan berikan gitu loh. Mungkin segini aja tips buat bunda-bunda yang pengen tahu ciri-ciri kalau bayi sudah masuk panggul, sudah mau mendekati hari lahir. Semoga bermanfaat karena aku juga sedang menantikan kelahiran. Aku minta doanya juga bunda. Insya Allah aku bulan depan, bulan Oktober itu aku udah lahiran. Semoga Allah lancarkan, aku bisa lahiran normal lagi karena aku juga lahirannya normal. Nanti kita akan bahas lagi mengenai ciri-ciri kalau misalnya sudah mendekati hari lahir. Jadi aku ngerasain apa aja nanti aku share lagi pada kehamilanku yang pertama, karena memang aku hamil itu selalu ekstrim ya, seperti yang aku bilang. Aku hamil selalu nge-flag. Bunda-bunda bisa lihat video-videonya udah aku pernah sharing. Dan juga aku pokoknya selalu merasakan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Ini aku sebentar lagi udah mau masuk ke dalam ruangan, mau cek ke dokter. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Buat bunda-bunda yang juga sedang hamil dan sedang menantikan kelahiran, semoga kita semua sehat selalu dan bisa bertemu dengan adik bayi dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.